Baik, di sini bersama saya Sandi Aryadi dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha, berasal dari STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah, ingin memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan menurut Paulo Freire. Yang pertama yaitu Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan internasional. Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan yang berasal dari Brasil. Paulo Freire lahir pada tahun 1921. Beliau juga menerbitkan sebuah buku pendidikan yang berisikan mengenai kaum yang tertindas. Paulo Freire pada masa kecil termasuk golongan sengsara, yang mana dahulunya ayah dari seorang Paulo Freire ini seorang polisi militer, namun mengalami krisis moneter pada saat Paulo Freire SD. Nah, dari kesengsaraan tersebut, Paulo Freire berusaha dengan keras. Beliau sampai kuliah di universitas lokal yang ada di Brasil, yaitu di Recife, Brasil. Beliau menempuh S1, S2, dan S3 di sana. Dan beliau kuliah mengambil jurusan hukum, namun juga belajar mengenai filsafat dan psikologi. Jadi sembari beliau kuliah, beliau juga sambil mengajar bahasa Portugis. Nah, dari gagasan beliau mengambil objek penelitiannya adalah istrinya sendiri yang sama-sama menjadi seorang guru. Nah, pada tahun 1964, Brasil mengalami kudeta militer dan ada pergantian pemerintahan atau pergantian tatanan pemerintahan. Paulo sendiri dianggap orang yang kritis, vokal, dan membahayakan negara. Hingga akhirnya beliau ditangkap dan dipenjara selama 70 hari. Setelah beliau dipenjara selama 70 hari, beliau diasingkan dan diusir dari Brasil. Nah, yang pertama beliau itu diasingkan ke Bolivia. Lalu setelah beberapa saat beliau di sana, diasingkan kembali ke Chili. Nah, ketika di Chili, beliau sukses menghapus buta huruf di masyarakat Chili. Nah, dari situ sekitar 15 tahun diasingkan, beliau pulang ke Brasil. Mungkin pemerintah Brasil mendengar kabar bahwasanya seorang Paulo Freire dapat menghapus buta huruf dengan sukses di Chili, sehingga beliau diterima kembali pulang ke Brasil dan dipercaya kembali menjadi Menteri Pendidikan, hingga akhirnya dibangun Universitas Paulo Freire. Nah, yang selanjutnya yaitu sekolah menurut kritikan Paulo Freire. Yang pertama, melatih orang untuk bekerja. Yang kedua, menjelaskan status seseorang dalam masyarakat dan apa yang diharapkan dari mereka. Yang dimaksud sebagai mahasiswa harus bagaimana, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, menurut Paulo, pendidikan untuk meringankan kualitas hidup, untuk menjadi semakin baik, bukan menjadikan pendidikan sebagai melanggengkan status dan struktur yang ada. Dan dari ketiga kritikan Paulo Freire ini, yang pertama
melatih orang untuk bekerja, itu sekolah seharusnya tidak hanya menyiapkan orang-orang untuk bersiap bekerja saja. Yang dimaksudkan, tujuan dari sekolah itu tidak untuk bekerja, tapi melainkan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pola pikir dari seseorang. Dan yang kedua, bisa menjelaskan status seseorang dalam masyarakat dan apa yang diharapkan dari mereka. Nah, di sini seseorang itu harus mengetahui posisi, sebagai contohnya mahasiswa. Mahasiswa itu harus bagaimana sih, kegiatan mahasiswa itu apa, dan apa yang diperbolehkan dilalui, dilakukan oleh seorang mahasiswa, dan apa yang perlu dihindari oleh seorang mahasiswa. Dan yang ketiga, melanggengkan status dan struktur yang ada. Nah, yang dimaksudkan di sini, pendidikan tidak hanya menuju untuk menempatkan seseorang dalam sebuah struktur. Jadi seseorang bersekolah hanya bisa meneruskan status sosial yang telah dibangun oleh keluarganya misalnya. Dan yang selanjutnya, yaitu pedagogy of the oppressed, pendidikan kaum yang tertindas, yang mana Paulo Freire juga mengambil dari pendidikan pedagogi. Yang pertama, memperjuangkan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Jika tidak memperjuangkan, akan kalah keras. Yang kaya, yang pintar, yang canggih akan tambah pintar. Dan yang kedua, memberikan dedikasi untuk mereka yang tertindas. Yang ketiga, sistem pendidikan yang menekankan pembelajaran sebagai aksi kultural dan pembebasan. Arti kultural di sini yaitu materi pendidikan yang sesuai dengan kehidupan. Nah, di sini ada sebuah kalimat, the transformation of education cannot take place before the transformation of society, but this transformation of society needs education. Yang artinya, transformasi pendidikan tidak akan terjadi jika tidak ada transformasi sosial, tetapi transformasi sosial membutuhkan pendidikan. Yang intinya, jika masyarakat ingin maju, maka pendidikan harus maju. Jika pendidikan maju, maka masyarakat harus maju. Sehingga antara masyarakat dan pendidikan harus maju bersama-sama untuk mewujudkan sebuah transformasi sosial yang baik. Nah, selanjutnya, pendidikan sebagai praksi pembebasan. Yang pertama, pendidikan yang ideal seharusnya berorientasi kepada nilai-nilai humanisme atau mengembalikan kodrat manusia menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Yang intinya, pendidikan yang manusiawi. Dan yang kedua, pendidikan untuk menyadarkan orang dari kondisi tertindas, yaitu pendidikan yang menyadarkan. Dan yang ketiga, proses belajar hendaknya berbentuk investigasi kenyataan, yang bermaksud proses pendidikan ini dikaitkan dengan suatu masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu berkaitan dengan kehidupan yang nyata. Dan yang terakhir, pendidikan dialogis, tidak satu arah, saling berinteraksi. Jadi pendidikan
saling berinteraksi antara pendidik dan anak didik, sehingga antara kedua pihak ini saling berinteraksi dan saling menyupport untuk menjadikan pendidikan yang maju. Nah, pendidikan menurut Paulo Freire yang memunculkan banking education. Yang pertama, pendidikan akhirnya menjadi kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengan dan guru adalah penabungnya. Yang terjadi bukanlah proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan dan murid yang menerima, dihafal dan diulang oleh murid. Jadi guru hanya sekedar menerangkan materi-materi, menjelaskan materi yang disampaikan. Nah, di situ murid hanya mendengarkan yang diilustrasikan sebagai mengisi tabungan. Jadi guru menjelaskan istilahnya dengan menyelengi, dan yang murid yaitu menerima dari apa yang disampaikan oleh guru, yaitu diistilahkan dengan mengisi tabungan. Dan yang kedua, kalau sekolah hanya menjadi celengan ketika mendapatkan ijazah, seperti halnya memecah celengan. Jadi hasil yang diterima oleh murid yaitu sebuah ijazah yang diibaratkan hasil dari celengan yang siswa dapatkan. Dan yang terakhir, praktik pendidikan hanya dipahami sebatas warisan ilmu. Pendidikan harus peduli sebagai proses pendewasaan dan masyarakat menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, ciri-ciri pendidikan gaya bank, yaitu guru mengajar, murid belajar, guru tahu segalanya, murid tidak tahu, guru berpikir, murid dipikirkan, guru berbicara, murid mendengarkan, guru mengatur, murid diatur, guru memilih dan memaksakan, murid menurut, guru bertindak, murid meniru guru, guru subjek, murid adalah objek. Nah, demikian tadi materi filsafat pendidikan menurut Paulo Freire. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore, terima kasih. Namo